Autobiografi Tan Malaka, dari penjara ke penjara. Siapa ingin merdeka harus bersedia di penjara. Bab 1. Perjuangan dua kodrat. Tidak salah kalau dikatakan bahwa alam raya kita seperti gelanggangan perjuangan yang tak putus-putusnya antara dua kodrat yang hakikatnya sederajat, kodrat negatif dan kodrat positif. Dipandang dari sudut lain dan bidang lain, kedua kodrat yang sederajat ini menjelma berupa kodrat penolak dan kodrat penarik. Rupanya ilmu modern sedang memutuskan semua cabang pengetahuan ke dalam ilmu alam dan ilmu kimia. Pada ilmu listrik, ilmu alam dan ilmu pisah keduanya mempunyai sari yang sama. Ialah ilmu listrik. Memang dalam ilmu listrik ini jelas sekali perjuangan terus-menerus antara kodrat tadi. Mulai dari badan yang terkecil yang dinamakan atom. Maka kodrat positif dan negatif tersebut terus membentuk pertentangan. Adapun kodrat tersebut berbadan pada dua badan atom, yaitu elektron dan proton. Badan atom yang oleh ilmu modern dianggap kecil itu adalah hasil perjuangan dua kodrat positif dan negatif tadi. Atau dipandang dari sudut lain adalah hasil perjuangan kodrat penolak dan kodrat penarik. Juga adanya badan besar di seluruh alam terkembang ini, seperti bumi, bintang, komet, dan matahari, adalah hasil kodrat negatif positif, serta tarik-menarik dalam jumlah atau miliaran tahun, serta tarik-menarik dalam juta atau miliaran tahun. Kalau beralih ke filsafat, ada hubungan gerakan sejarah masyarakat melalui Heraklitos, Demokritos, sampai Hegel dan Marx. Berdasarkan perjuangan dua kodrat tersebut, maka dalam filsafat kita ibaratkan dengan perjuangan tesis dan antitesis yang menghasilkan terus-menerus tak putus-putus. Tapi dengan perpindahan dan ilmu pasti ke filsafat, kita juga melupakan perbedaan mendasar antara dua golongan filsafat, yaitu idealis dan materialis. Dialektika Hegel berdasarkan absolute ide, rohani mutlak. Sedangkan bagi Heraklitos, Demokritos, dan Marx Engels, dialektika adalah berdasarkan benda. Menurut Hegel, rohani mutlak yang menggerakkan tesis dan antitesis serta menghasilkan sintesis terus-menerus laksana tesis sayap kanan dengan antitesis sayap kiri dan sintesis ekor burung yang terbang melambung tinggi di angkasa terus-menerus, tak pernah turun ke tanah. Obsession, ignoration. Dalam ilmu alam, Heraklitos dan Demokritos tak pernah meninggalkan daratan. Hasil pemikiran kedua ahli ini diantaranya adalah hipotesis adanya molekul dan atom yang di zaman mereka tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, tetapi sekarang dibenarkan oleh ilmuwan modern melakukan melalui teropong, yakni sesudah kurang lebih dari 2500 tahun. Hipotesis itu saya tidak bermaksud menguraikan pandangan hidup dalam buku ini karena sudah diuraikan sebelumnya. Pandangan di atas dikemukakan sedikit sekedar untuk mengembangkan kondisi perjuangan antara positif dan negatif, antara kodrat penolak dan kodrat penarik, antara tesis dan antitesis dalam dunia hukum. Bukan hukum dalam pengertian umum, melainkan beberapa masalah yang bersangkutan hukum
bukan hukum mengenai seluruh masyarakat, bahkan bukan pula yang berkaitan sekelompok manusia, melainkan hukum mengenai diri. Tegasnya, perjuangan adil dan zolim yang memakai diri dan hidup penulis. Tegasnya, perjuangan adil dan zolim yang memakai diri dan hidup penulis sebagai medan perjuangan antara adil dan zolim yang bersangkutan dengan hukum yang dilakukan atas diri dan oleh imperialis Belanda, Amerika dan Inggris. Akhirnya oleh Republik Indonesia yang berdasarkan ketuhanan, kemanusiaan, keadilan sosial, persatuan dan kedaulatan ini, perlakuan atas diri dan hidup saya tidak hanya dipandang harta dan perasaan perorangan, melainkan dengan jiwa yang mengakui adanya perjuangan dan kodrat, juga yang mengakui alam raya kita. Menurut saya, golongan dalam masyarakat itu, bahkan seorang anggota pun dalam cabang kehidupan yang mana juga tak dapat luput dari kekuasaan dan kodrat itu. Tesis dan antitesis. Buku ini meriwayatkan tesis dan antitesis kulit kami. Bab 2. Hak manusia. Batasan hukum berkaitan dengan hak manusia sangat luas. Bukan tempat dan maksud kami hendak menguraikan hak manusia itu satu persatu, melainkan hanya mengenai bagian tentang perlindungan diri seorang anggota masyarakat. Untuk menyadarkan tempat hak perlindungan diri dalam hukum, baik kalau ditinjau sekilas hukum mengenai hak, yaitu tinjauan itu tidak susah dilakukan kalau kita memandang dengan cara meninjau alam raya seperti biasa, yakni memisahkan yang positif dan negatif serta yang menarik dan yang menolak. Pada dasarnya, ada dua kodrat terbentuk yang menggerakkan jiwa semua yang hidup, termasuk jiwa manusia. Itu hendak manusia hidup dan kehendak. Kalau kehendak yang pertama kita sebut positif, maka yang kedua adalah negatif. Kalau umumnya hasrat manusia, menarik yang pertama, maka ia berarti pula berhasrat menolak yang kedua. Dalam arti yang konkret, yang nyata berlaku sehari-hari. Pertama itu merupakan mencari alat hidup seperti minum, pakaian, perumahan, dan lain-lain. Sedangkan yang kedua merupakan menolak bahaya dari penyakit dan kelaparan. Perjuangan hak artinya perjuangan merebut hak yang positif, yakni sebagai yang telah berhasil berupa magna syariah dan the right of man, cantum dalam hukum atau let's droit des hommes, undang-undang Prancis. Akhirnya berupa hak pekerjaan di Soviet. Perjuangan di Inggris, Amerika itu bukanlah perjuangan individu melawan orang lain, melainkan perjuangan satu golongan melawan golongan lain untuk mendapatkan kebahagiaan hidup dan menolak bahaya bagi kepentingan golongan itu sendiri. Hak ini tidak mengubah hasrat perjuangan tadi ialah perhatian kita akan tersesat kalau mempelajari semua oleh golongan dalam nasionalis Amerika melawan Inggris dan proletar melawan ningrat berjuis di Rusia. Sebenarnya cukup kalau kita kupas saja semboyan dalam revolusi Prancis ialah kemerdekaan, kesamaan, persaudaraan, semboyan yang bisa menggerakkan jiwa manusia tertekan. Pada dasarnya, makna positif dari semboyan kemerdekaan itu ialah mencari nafkah seperti bertani, berdagang, membangun perusahaan, dan merdeka untuk menjalankan pekerjaan tersebut serta merdeka memiliki
penjualan atau nafkah, dan akhirnya memilih wakil untuk lembaga politik, daerah atau pusat. Merdeka pula menganut paham atau membelanya dengan lisan maupun tulisan. Sebaliknya negatif, ialah bebas dari ikatan feodalisme yang berhubungan dengan pencarian hidup itu, dan bebas pula sewenang-wenang polisi atau mahkamahnya raja bersama bangsawannya. Persamaan ialah derajat dituntut oleh kaum borjuis Prancis, supaya hak itu baik positif maupun negatif sama rata boleh dimiliki oleh seluruh rakyat, mulai dari ningrat, pendeta, kaum borjuis ataupun proletariat, perusahaan, dan pertanian. Persaudaraan dalam hakikatnya ialah persamaan pelayanan satu dengan daerah lainnya terhadap pengeluaran dan masukan barang, ya, bea dan cukai. Bea dan cukai juga menghambat satu daerah dengan daerah lain di Perancis sebagai bagian dari negara yang bersatu. Barangkali karena sangat dipengaruhi oleh momok fasisme dan nazisme, atau karena juga negatif kaum proletar, maka Presiden Roosevelt mengajukan dua syarat di antara 4 tuntutan, yaitu bebas dari ketakutan, freedom of war, atau bebas dari kelaparan. Sebenarnya dapat dibentuk berdasarkan negatif dan positif, yakni bebas dari ketakutan, penangkapan, dan berhak diberi pekerjaan oleh negara. Tapi kaum kapitalis memang tak mau menjalankan kodrat positif dalam menjamin pencarian hidup setiap warga negaranya. Lebih ringkas dan lebih meresap adalah semboyan Partai Bolshevik dalam Revolusi 1917, itu tuntutan roti, uang, dan tanah positif, dan tuntutan perdamaian ialah bebas dari serangan dan bahaya. Dalam perbedaan dua semboyan yang berhubungan dengan syarat hidup itu, perbedaan dua sisi oleh kaum yang bertentangan, semboyan borjuis dengan Roosevelt sebagai juru bicaranya bersifat negatif, yakni menolak kelaparan. Sebaliknya, semboyan Bolshevik dengan Lenin sebagai juru bicaranya bersifat positif, menuntut alat hidup yang penting, yakni